Tuhan. Selamat pagi. Hari sukacita pagi hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan, walaupun di luar sana mulai hujan turun, tapi tidak akan mematahkan semangat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita, berikan hati dan posisi yang terbaik buat Tuhan kita. Dan saya juga mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Biarlah kita semua yang di tempat ini maupun di rumah sama-sama punya hati yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk nafas yang baru, hidup yang baru yang Kau berikan. Dan pagi hari ini Tuhan, biar kami punya hati yang lebih rindu untuk datang menyembah kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Mari kita renungkan kasih Tuhan.
membesarkan-Mu lebih lagi. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, selidiki hati kami Tuhan. Kau dapati hati kami yang terus setia, terus merindukan Engkau Tuhan. Sekiranya nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami mau terus naikkan pujian kami, Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu, nama-Mu. Saudara jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, dan mari kita sama-sama angkat pujian ini lebih lagi. Oh, nyanyian pujian bagimu Tuhan, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Untuk hadirat-Mu yang luar biasa dalam ibadah ini Tuhan. Kami mau terus memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan lebih lagi, berikan hati yang antusias, yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, yes. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, amin. Kenapa kita bersukacita? Karena cinta Tuhan, amin. Cinta Tuhan besar dalam kehidupan kita, amin. Untuk itu kita mau lebih lagi bersuara bagi Tuhan kita. Haleluya. Selalu bersatu paham besar cintanya bagiku saat mustahil dalam
Tuhan kita, amin. Yes. Kau besar di dalam kami Tuhan. Haleluya. Katakan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan
Haleluya. Kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita, amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Haleluya. Seperti pujian yang kita naikkan, kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Dia terlalu besar dalam kita. Sampai dikatakan, kita tidak perlu punya iman yang besar, cukup sebesar biji sesawi. Tapi dia akan menjadi besar karena Tuhan kita besar. Amin. Untuk itu apapun hari ini yang jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari hadapi, mungkin tantangan, masalah, bahkan sakit penyakit mungkin yang kita hadapi saat ini. Kita sudah berdoa, kita sudah menaikkan syukur kita, tapi terasa semuanya kayak seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi hari ini Tuhan mau katakan buat kita semua, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti berdoa. Terus tanpa jenuh, tanpa jemu-jemu kita naikkan kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal, amin. Tuhan kita Tuhan yang setia, amin. Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan lebih sungguh lagi pagi hari ini, sehingga kita mendapati hati kita yang baru, hati kita yang penuh sukacita untuk menghadapi hari-hari bersama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Ajarku mengerti saat jalanku tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Amin. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama angkat pujian ini. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau
begitu dahsyat, Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat kesempatan hari ini untuk kami bisa beribadah, memuji-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, urapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu akan menjamah setiap hati kami yang mendengar, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini. Ketika mereka membuka hati untuk kebenaran firman-Mu bertahta, akan terjadi mujizat Allah. Yang sakit akan disembuhkan, yang mengalami persoalan Tuhan Yesus akan selesaikan, yang rumah tangganya mengalami kegoncangan Tuhan akan pulihkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Baik, selamat pagi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita? Haleluya. Saya tadi mulai berpikir waktu mau pulang, waktu mau keluar dari rumah, wah hujan. Ya. Sempet saya rasa kecil hati, ada nggak ya yang ada di gereja? Jangan-jangan cuma pelayannya doang. Oh haleluya saudaraku, ternyata Tuhan itu baik. Kasih setianya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Benar saudara ya? Kasih setia Allah tidak pernah gagal dalam hidup kita. Ya. Manusianya sendiri yang seringkali menggagalkan rencana Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita semuanya di tempat ini, semuanya karena merasakan kasih Allah. Saya ucapkan selamat juga buat kekasih kita yang ada di rumah. Shalom. Haleluya. Saya percaya saudara juga sukacita. Mari siapkan hati kita masing-masing ya. Cari posisi yang terenak, yang di rumah. Karena di luar sana hujan, boleh sambil ngopi, sambil minum teh, boleh ya. Yang penting hati pikiran tertuju kepada Allah. Haleluya. Yang di tempat ini mari kita konsentrasi untuk mendengarkan firman Allah. Jangan sampai saudaraku, roh yang meniup mata kita itu ada ya. Kita singkirkan semuanya. Makanya saya seringkali katakan mari kita baca sama-sama. Supaya apa saudara? Roh yang tiup-tiup itu akan lari, gak berani tiup kita. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya akan bawakan firman hari ini tentang hidup dalam kasih setia Tuhan. Haleluya saudara. Saya udah umumkan buat para pelayan minggu lalu bahwa hari ini ada hamba Tuhan yang akan melayani kita. Dan saya sudah berpikir begini saudara, aduh puji Tuhan. Ya, Tuhan kirimkan tamu untuk kita, untuk melayani kita. Ya saya pikir saya punya kondisi kurang fit, suara saya belum keluar baik. Ya, saya mau istirahat lah. Maksudnya istirahat tidak bawakan firman dulu 1 minggu ini. Saudara, santai makanya saudaraku ya. Saya di rumah santai, saya fokuskan untuk kesehatan saya. Tadi malam, hari Jumat malam, jam 11 itu saudaraku. Tiba-tiba saya dengar berita bahwa hamba Tuhan yang mau melayani di sini tidak jadi melayani. Saudara, secara manusia saya kelabakan. Wah, bagaimana ini? Tidak mungkin, saudaraku, saya suruh hamba Tuhan siapapun karena waktunya mendesak. Mau tidak mau harus saya. Jadi saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya tidak kecewa, tapi mari Tuhan pakai saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang saya harus katakan, apa yang saya harus sampaikan, Tuhan Yesus tolong tunjukkan. Satu malam itu saudaraku, saya punya tidur gak tenang saudara. Tiba-tiba saudara, pagi-pagi itu saya teringat, saya buka warta. Jam 3 saya bangun, bunyi alarm, saya bangun. Saya buka warta. Ya, ternyata ini Tuhan mau, ya. Ternyata ini Tuhan mau, hidup dalam kasih setia Tuhan. Dan saudara, saya enggak ngomong-ngomong sama Glo saya mau bawa firman tentang ini, enggak. Ya. Dia juga mempersiapkan pujiannya sendiri tanpa ngomong ke saya, Mami temanya apa? Enggak.
Karena dia tahu juga nanti ada hamba Tuhan yang akan melayani. Ternyata saudaraku, tadi saya duduk, saya menyanyikan lagu saudaraku. Pujian pertama, kedua, saya melihat bahwa kok benar ya. Ya, inilah saudaraku, kalau kita satu roh. Apa yang saya sudah siapkan firman Tuhan cocok dengan puji-pujian yang saat ini kita naikkan. Tanpa ada kompromi. Tetapi kalau kita satu roh, saudaraku, maka semuanya itu akan jadi dan indah hasilnya. Amin. Untuk itu saudaraku, pagi hari ini mari saya ajak kita semuanya nikmati firman Allah ya. Nikmati kasih karunia Allah. Jangan sampai saudaraku kita kehilangan momen yang indah ini. Karena kita saudaraku ngantuk, kita capek ya. Karena memang saudaraku kalau kita lihat udara di luar sana saudaraku, wah enak sekali untuk tidur ya. Tapi jangan terbuai saudaraku ya. Mari kita lawan kelemahan kita dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik saudara, saya undang semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan baca di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Semua buka Alkitab, kalau tidak ada minta tolong ditampilkan di depan. Oke? Katakan dulu yes. Kurang kompak, katakan yes. Masih 80%. Katakan yes. Terimalah berkat Tuhan. 2, 3. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang kita katakan? Tidak adilkah Allah? Atau berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah baik supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman Allah. Terima kasih, silakan duduk saudara. Di dalam ayat terakhir, orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Saudara, rupanya di Roma terjadi banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Karena saudaraku di Roma ya banyak kenal firman, banyak orang Farisi, banyak ahli Taurat, ya, banyak perdebatan ini itu. Nah, akhirnya saudaraku, di dalam pembacaan yang kita sudah baca dari ayat 1 sampai ayat 8 tadi, Paulus mau memberikan argumennya atas pikiran orang-orang yang ada di Roma waktu itu tentang penjelasannya mengenai pembenaran dalam iman. Ya, pembenaran itu di dalam iman, bukan melalui hukum Taurat. Ya. Jadi apa saudaraku, pembenaran itu dalam iman, bukan melalui hukum Taurat. Saudara, kalau tadi pagi saudara saat teduh ya, tadi pagi saat teduhnya itu tentang hukum Taurat dan hukum kasih. Dikatakan apakah hukum Taurat itu tidak benar? Apakah hukum Taurat itu dosa? Tidak saudara, hukum Taurat itu benar. Hukum Taurat itu tidak dosa ya. Tapi justru karena hukum Taurat itu, ya dengar baik saudara,
Justru karena adanya hukum Taurat itu, maka kita tahu yang namanya apa? Dosa. Ya. Karena di dalam perintah hukum Allah, ada berapa perintah dalam hukum Allah? Siapa yang tahu? Hah? Ada 10, jangan ragu-ragu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menginginkan orang lain, jangan menginginkan barang orang lain, jangan memfitnah, kasihilah orang tuamu. Ya, saudara, kalau ada larangan, jangan ini, jangan ini, jangan ini, artinya saudaraku, ada sesuatu yang dibukakan. Apa itu? Yaitu DOSA. Ya, seperti Rasul Paulus ingatkan di dalam Roma juga kalau nggak salah tadi pagi ya. Justru karena ada hukum Taurat itu dia tahu dosa. Contohnya saya, kalau tidak ada dosa, tidak ada peringatan, tidak ada hukum, lalu saya mencuri, ya, saya berbuat zina, atau saya merampok, atau saya membunuh, itu saya lakukan dengan enjoy, saya lakukan dengan percaya diri, yang saya tahu itu tidak berdosa, ya, saudara ngerti ya? Tetapi karena hukum Allah, hukum Taurat tadi kan ngomong jangan membunuh, jangan berzina, ya. Setelah saya tahu, oh ternyata ada larangan untuk saya membunuh, ada larangan untuk saya berzina, ada larangan untuk saya mencuri. Kenapa dilarang? Karena itu suatu perbuatan dosa. Dan Allah tidak suka dengan dosa. Ya. Jadi hukum Allah itu benar. Untuk memperingatkan kita, untuk mengawali kita, untuk menuntut kita supaya kita itu jangan melakukan hal-hal yang membawa diri kita ke dalam dosa. Amin ya. Dan ternyata dari 10 hukum Taurat itu saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa menggenapinya. Makanya saudaraku, Yesus datang ke muka bumi ini untuk menggenapi hukum Taurat. Ya. Dan dari ke-10 hukum Taurat itu diringkas, diperkecil jadi hukum yang namanya hukum kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Inilah tema Natal kita nanti, saudaraku ya. Kasih kita harus kepada Allah dan kasih kita kepada sesama kita. Jadi saudara, kalau kita tidak mengasihi saudara kita, kalau kita tidak mengasihi orang-orang di dekat kita, sekalipun itu musuh kita, firman Tuhan bilang harus kasihi. Kalau kita tidak mengasihi, bohong saudaraku, kita ada kasih. Ya. Kita membohongi diri sendiri. Karena kasih yang Tuhan berikan itu kasih yang baik, kasih yang mengasihi sesama, kasih yang mengasihi Allah. Haleluya. Saudara, jadi di dalam hal ini, dalam Roma, Paulus tadi katakan bahwa dia ingin mengutarakan atau memberikan argumennya. Ya, tentang apa? Tentang kebenaran itu tadi. Bukan dari hukum Taurat, tetapi dari iman. Nah, yang pertama, kelebihan menjadi orang Yahudi. Apa sih istimewanya menjadi orang Yahudi? Ya. Di dalam ayat 1 dan ayat 2, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Dikatakan di sini ayat 2 saudara. Pertama-tama sebab kepada merekalah. Siapa nih mereka saudaraku? Bangsa Yahudi waktu itu Israel. Dipercayakan firman Allah. Ya. Saudaraku, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Itu saudaraku ada di ayat sebelumnya, yaitu di Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Ya.
Oke, kita baca sama-sama ya. Roma pasal 2, kalau sudah baca Alkitab tinggal dibalik aja. Pasal 2 ayat 28, 29 ya. Oke, 23. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Amin. Jadi yang disebut orang Yahudi sejati ialah ya, yang tidak menampakkan keyahudiannya, tidak jaim, tidak sombong. Yang disebut sunat ialah sunat hati secara rohani, bukan secara hurufiah, ya, bukan secara lahiriah. Saudaraku, banyak di luar sana orang disunat secara lahiriah, ya. Kalau saudaraku itu di sekte lain, misalnya di sekte kita ada yang mau melakukan begitu, saudaraku, yang mau lakukan disunat, tidak ada yang melarang juga, ya. Faktor kesehatan boleh, ya. Demikian juga, tapi yang diutamakan bukan sunat lahiriah, ya. Amin ya. Kalau orang yang tidak kenal firman Tuhan, mereka sunat dengan pesta pora, bahkan ada yang sampai mabuk-mabuk, akhirnya mendatangkan dosa bagi orang lain. Tetapi yang disebut di dalam firman Tuhan adalah sunat hati. Hati kita itu harus disunat. Dari apa? Minggu lalu saya bawa firman Tuhan tentang apa? Hindari sunat-katan hatimu. Ya. Saudaraku, hati kita harus disunat dari segala akar pahit, dari segala kemarahan, kejengkelan, dari segala kegalauan. Saudaraku, orang galau itu juga kalau dibiarkan jadi dosa loh, ya. Ya. Tentang ini minggu lalu kita sudah bahas. Ya, saya tidak ulangi. Jadi saudara, yang disebut sunat adalah sunat hati secara rohani. Ya, jadi saudaraku, mari hari ini kita periksa hati kita. Kita sunat hati kita sendiri. Kikis itu roh kejengkelan, akar pahit. Kikis semua dari hidup kita. Kebencian kita, ketidaksukaan kita dengan orang lain. Kita cabut semua, saudara. Kita hindari semua itu. Supaya apa? Kita menjadi orang yang diberkenan oleh Allah. Nah, saudaraku, di dalam ayat 1 dari Roma pasal 3 tadi, apa kelebihan orang Yahudi? Di dalam pasal 2 ayat 29 tadi ya. Jadi saudara, keistimewaan orang Yahudi adalah menjadi yang pertama untuk rencana keselamatan dunia. Kepada umat Israel, Allah mempercayakan firman Allah, yaitu dari perjanjian lama yang dilanjutkan menuju janji keselamatan melalui kedatangan siapa? Mesias. Siapa itu Mesias? Yesus sendiri. Jadi sebelum Yesus datang ke dunia untuk menjadi sebagai penebus, sebagai penyelamat, ya, yang bulan depan kita akan rayakan kelahirannya, saudara. Dari perjanjian lama ini waktu itu Yesus belum lahir, ya. Yesus lahir ada di perjanjian baru, ya. Tapi bangsa Israel itu Allah sebenarnya sudah kasih tahu, nih nanti sebenarnya ada raja, ya. Di atas segala raja, dia lahir nanti dari seorang perawan Maria, seorang perawan suci yang namanya Mesias. Itu sebenarnya sudah ada. Nah, bangsa Israel sudah diberitahu. Jadi itu istimewanya. Karena bangsa Israel bangsa yang umat pilihan Allah, saudaraku. Makanya di dalam firman Tuhan, Yesus itu keturunan siapa? Keturunan siapa? Siapa yang tahu? Daud. Ya. Daud ada di Israel, saudaraku.
Jadi berjalannya waktu, Yesus lahir ke dunia itu sudah dalam rencana Allah jauh sebelumnya. Di dalam Matius pasal 19 ayat 30, kita baca sama-sama ya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kenapa demikian saudaraku? Karena seringkali kita yang sudah dengar firman Tuhan merasa diri, saya sudah lama dengar firman. Merasa diri sudah lama saya jadi orang Kristen. Kamu tuh apa? Umur kekristenanmu baru seumur jagung. Nih saya sudah lama. Tapi saudaraku, firman Tuhan bilang, yang terkemudian menjadi yang terdahulu, yang terdahulu menjadi yang kemudian. Makanya banyak saudaraku orang Kristen yang sudah lama jadi orang Kristen, mungkin jadi pengurus gereja, tapi hidupnya ya begitu. Mau masuk gereja saja malas-malasan, apalagi hujan. Lebih enak, orang Manado bilang ukur koi. Ya. Beda dengan orang yang baru cinta mula-mula, semangatnya begitu luar biasa. Hujan panas terobos terus. Ya. Ada acara keluarga, lalukan saja. Saya harus melayani Tuhan dulu. Ya. Makanya ini yang dibilang yang terdahulu menjadi terkemudian ke belakang. Orang tuh yang begituan, ya, yang tidak suka semangat melayani Tuhan, akhirnya kendor-kendor dan akan menjadi terkemudian. Dan yang baru datang, yang baru bertobat, saudaraku, akan menjadi luar biasa. Inilah saudaraku bangsa Israel, ya. Bangsa Israel terlalu keras tengkuk. Sehingga saudaraku rencana bangsa Israel itu kadang-kadang ngadat. Kadang-kadang bangsa Israel itu diluaskan Tuhan dengan berbagai macam masalah, pencobaan. Ya. Banyak sekali Tuhan luaskan bangsa Israel mengalami masalah demi masalah. Karena apa? Sebenarnya Allah mengingatkan. Ya. Nah saudaraku, dengan kejadian hari Senin lalu, ya, gempa yang mengguncang mana itu? Cianjur, ya, 5,6, ya. Sebenarnya orang bilang sih, saya kan belum pernah rasa ya. Sebenarnya itu tidak terlalu besar karena tidak menyebabkan tsunami. Tetapi ternyata ada, saya baru tahu kemarin saudara, ternyata itu ada gempa datar, ada gempa dalam kedalaman. Nah ternyata saudaraku yang terjadi di Cianjur ini adalah gempa datar. Gempa datar kayaknya cuma 5,6, tapi itu goncangannya lebih hebat dan memporak-porandakan lebih dahsyat lagi. Dan kita lihat saudaraku, sampai hari ini pun saudaraku, mereka masih mencari jenazah yang masih tertimbun saudara. Ya, kasihan saudaraku, itu menjadi satu peringatan. Peringatan untuk siapa? Untuk kita semuanya saudara. Akhir zaman sudah tiba. Jangan kita bersantai ria saudara, tapi mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau saudara sudah ambil keputusan untuk melayani Tuhan, jangan mundur, terus layani Tuhan apapun terjadi. Ya, hujan, badai, panas, sakit pun kita harus melayani Tuhan. Semangat kita harus luar biasa. Semakin sakit semakin luar biasa semangatnya. Amin saudara. Ya, saudaraku, tadi pagi saudaraku saya kayak gimana gitu ya, saya punya rasa badan. Tapi saudaraku, saya tetap semangat. Tuhan berikan semangat saya. Luar biasa saudaraku, justru saya merasakan kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Dan inilah saudaraku, kalau kita tetap mempertahankan akan cinta mula-mula kita, kita tetap menjadi orang yang terkemuka, jangan menjadi orang yang terbelakang. Amin. Kalau kita menjadi orang yang terkemuka, haleluya. Saudara, apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta sama Tuhan, saudaraku yakin Tuhan akan jawab. Haleluya. Yang kedua adalah kesetiaan Allah pada janjinya. Yang pertama tadi apa? Keistimewaan orang Yahudi. Keistimewaannya apa saudara?
dia sudah diberitahu tentang firman Tuhan, tentang kelahiran Yesus, tentang adanya Yesus sang juru selamat. Ya, orang lain, bangsa lain Allah tidak berfirman, tetapi dari keturunan bangsa Israel dan dari keturunan itulah Yesus juga lahir. Ya. Kemudian yang kedua, kesetiaan Allah dalam janjinya. Tadi ada katakan, Tuhan tak pernah gagal. Saudara, saya senang sekali dengan lagu itu. Karena apa, saudara? Saya tahu rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Katakan amin. Dia selalu setia menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Makanya yang kedua, argumentasi yang Paulus berikan kepada orang Roma, kesetiaan Allah pada janjinya. Ya. Ayat 3 dan ayat 4. Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ya, ayat 3 dan 4 tadi kita sudah baca ya. Tapi ada satu pertanyaan. Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Jawabannya sekali-kali tidak. Ya. Tetapi Allah itu setia, yang tidak pernah melanggar akan janjinya. Jadi saudara, kita manusia yang seringkali tidak setia. Nah, makanya saudaraku, kalau saudara tidak setia, siapa yang rugi? Siapa saudara yang rugi? Malas dia masuk gereja, malas dia melayani, malas dia datang latihan. Ngapain datang latihan? Besok aja jadi. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita diuji kesetiaan kita dari yang kecil. Sekecil-kecilnya saudara, kita harus setia. Ya, harus setia. Karena saudaraku, Allah itu baik. Allah itu tidak pernah melanggar janjinya. Dia sudah janji kepada kita, saudaraku. Dia akan setia dengan kita. Dia akan ada di setiap kita punya masalah, kita punya persoalan. Dia ada saat kita dalam keterburukan. Dia ada saat kita bersenang-senang. Dia ada saat kita terseok-seok sekalipun, saudara. Dia selalu ada bersama dengan kita. Di dalam Matius pasal 5 ayat 18. Oke. Yuk kita baca sama-sama 2 3. Karena aku berkata kepadamu. Oke, ada suara di sini. Haleluya. 2 3. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak pernah melanggar janjinya, ya. Selama bumi ini masih ada, selama kita masih bisa bernafas, selama kita masih hidup di muka bumi ini, saudaraku, Allah berjanji Dia selalu ada untuk kita. Tidak pernah saudaraku Dia meninggalkan kita. Segala sesuatu yang terjadi, tetapi Allah selalu menyertai kita. Haleluya. Oke, kita masuk di yang ketiga. Tadi yang kedua kesetiaan Allah. Ya. Yang ketiga adalah kebenaran Allah dalam mengadili dosa. Ya. Itu di orang Roma banyak yang memperdebatkan akan hal ini. Padahal dikatakan tadi iman, keselamatan itu oleh karena iman, ya, bukan tindakan kita, bukan perbuatan baik kita, bukan, tetapi karena kasih karunia Allah, kasih anugerah Allah kepada kita manusia. Nah, kebenaran Allah dalam mengadili dosa, itu di dalam ayat ke-5 sampai dengan ayat 8, ya. Saya bagikan ini dalam tiga kelompok. Ayat 5 sampai 8 itu kita sudah baca, ya. Bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Nah, Tuhan itu adil akan menghakimi dunia ini. Amin. Tuhan itu konsekuen, saudara. Dia konsekuen dengan janjinya, dengan kasihnya. Yohanes pasal 9 ayat 9a, Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia untuk apa? Menghakimi.
menghakimi. Ya. Tuhan itu hakim yang adil. Saudaraku perhatikan, Tuhan itu hakim yang adil. Sekecil-kecilnya dosa, saudara dengar, sekecil-kecilnya dosa, tidak ada yang bisa luput dari hukuman Allah. Tidak ada yang bisa luput dari penghakiman Tuhan. Saudara mau sembunyikan saudara sekecil apapun. Saudara mau sembunyikan dosa saudara sampai dimanapun. Yang namanya Tuhan Allah itu matanya akan melihat sampai ke dasar hati kita. Jadi kita tidak bisa lari kemana. Ya, lebih baik kita lari ke Tuhan. Amin. Mengaku dosa kita. Dan saat itu dosa kita diampuni oleh Allah. Ya. Tetapi sebaliknya saudara, sebesar-besarnya dosa, kita berbuat dosa yang dahsyat ya, selalu terbuka pengampunan dari Tuhan. Sebesar apapun dosa yang kita sudah lakukan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan, dengan segala penyesalan, ini Tuhan saya, ini Tuhan hidupku, saya sudah berdosa Tuhan. Saat itulah Tuhan jamah kita. Saat itulah Tuhan ampuni kita. Ya. Karena apa? Tuhan adalah hakim yang adil. Dia selalu konsekuen. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Ya. Yang salah akan dihukum, yang benar akan diberkati, yang benar akan dilimpahi dengan anugerah yang daripada Tuhan. Ya. Tuhan adalah hakim yang adil, yang melimpahi dengan pengampunan. Ya, pengampunan dosa. Tuhan selalu melimpahi kita dengan pengampunan. Setiap hari itu pengampunan ada, saudaraku. Jadi jangan sampai tunggu nanti hari Minggu baru minta ampun sama Tuhan. Saudaraku, terlambat. Ya, mungkin kita sudah dapat celaka dulu, mungkin kita sudah dapat teguran dulu baru kita sadar. Jangan, saudaraku. Setiap hari itu ada pengampunan. Tuhan selalu melimpahkan pengampunan. Itu setiap hari, setiap detik, setiap menit. Kita minta ampun, di situ Tuhan akan ampuni. Tetapi dia juga hakim yang murka, yang menyala-nyala. Ya, dia hakim yang murkanya itu menyala-nyala. Yesus adalah hakim yang baik, yang benar, tetapi dia juga hakim yang murkanya itu menyala-nyala dan akan membalas kejahatan manusia. Nah, saudara mau pilih yang mana? Ya. Saudara akan menjadikan Tuhan itu hakim yang adil buat hidup kita? Atau saudara akan menjadikan Tuhan itu sebagai penghukum kita? Membalas segala dosa atau kejahatan kita? Pilihan itu ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi yang saya tekankan di sini, saudaraku, sebagai anak Tuhan, sebagai orang pilihannya, sebagai Israel rohani, mari saudaraku, saya ajak hari ini saudara yang duduk di sini, saudara yang ada di rumah saudara, saudara yang mendengarkan firman Tuhan, siapapun engkau, saat ini aku mau ajak kita semuanya untuk menjadikan Tuhan Yesus itu menjadi hakim yang adil dalam hidup kita. Amin. Menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku, itu sudah kehendak Tuhan. Haleluya. Termasuk saudaraku, kalau hari ini saya bisa melayani saudara, itu semua kehendak Tuhan. Ya, ada yang ngatakan, kenapa ini tidak jadi tamunya? Sudah 2 kali lo gagal tamu datang. Enggak apa-apa. Ada Yesus yang selalu bawa firman. Ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Amin. Ya, jangan kecewa saudaraku. Saya undang hari Minggu depan, saudara datang, hadir semua, penuh ini ruangan saudara. Karena apa, saudaraku? Ada tamu. Haleluya. Kalau minggu depan tuh benar. Karena Bapak Pendeta ini, saudaraku, sudah jauh-jauh hari ngomong ke saya, ya. Dia ada di Jayapura mengadakan KKR, dia akan pulang ke Bali dan akan singgah di sini, ya. Dia pingin membagikan berkat. Saya langsung sambut dengan, oke Pak Pendeta, benar ya datang ya. Pak Pendeta tinggal di mana? Nanti saya jemput ya. Saya semangat saudaraku ya. Karena apa? Saya tahu dia pasti ada. Dan saudara, mari bawa saudara-saudara
kita untuk datang di tempat ini, mengalami Tuhan, bukan karena tamu yang datang, saudara, amin, tetapi karena Yesus yang hadir dalam hidup kita. Yesus akan memberitakan kebenaran firman-Nya, mengutarakan isi hatinya, apa menjadi maunya melalui hambanya yang akan datang hari Minggu nanti, saudara. Ya, jadi mari saudara, jadikan Yesus sebagai hakim yang adil, penguasa tunggal dalam hidup kita. Amin. Maaf saudara ya. Lanjut. Yang penting sekarang kita, ya, kita perhatikan yang penting hidup kita tetap dalam kebenaran sampai akhir hidup kita. Ya. Jangan sampai saudaraku kita berleha-leha dulu. Masih lama kok saya masih hidup. Ya. Umur saya masih muda, masih jauh ke sana Tuhan panggil saya. Saudara, jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Kita kalau lihat kejadian yang di Cianjur, saudaraku, apakah korbannya itu orang tua semua? Anak baby pun saudaraku menjadi korban. Ya. Anak sekolah yang sementara pulang sekolah, yang sementara ada di kelas, yang sementara senang-senang langsung disapu dengan longsoran tanah. Saudaraku, apakah itu mereka sengaja? Enggak kan? Apakah mereka mau? Kalau ditanya, saya mau, kalau Tuhan bilang saya mau hancurkan engkau dengan tanah ini, mana mau saudaraku ya? Enggak disengaja. Tapi Tuhan punya rencana. Nah, ini peringatan buat kita semuanya. Mumpung kita ini masih hidup, mumpung kita ini saudaraku masih bisa melakukan hal-hal yang baik, mari kerjakan sesuatu yang baik. Ya, kita benar-benar ikut Tuhan, jangan setengah-setengah. Melayani Tuhan jangan setengah-setengah. Ya, melayani Tuhan jangan cuma wahnya saja. Jangan sampai melayani Tuhan hanya mau dilihat orang. Tetapi saudaraku, kita melayani Tuhan dilihat Tuhan. Saudaraku, seringkali pendoa syafaat itu ada di belakang. Pendoa itu selalu ada di belakang. Tetapi saudaraku, saudara tahu, ibadah ini bisa ada, bisa sukses karena ada tim doa yang di belakang. Ya, kebetulan ada divisi doa di sini. Saya tahu ya, walaupun ada di sini duduk, tapi hatinya terus naikkan doa supaya ibadah ini bisa berlangsung dengan baik. Amin, Ibu. Haleluya. Jangan saudaraku anggap remeh itu pendoa syafaat. Orang kalau bilang, kamu jadi pendoa syafaat, mana mau, bukan level saya itu pendoa syafaat. Lalu levelnya apa? WL dong, ya, singer dong, yang dilihat orang. Padahal saudaraku, singer, WL, pemimpin musik dan semuanya tidak akan berhasil kalau tidak ada orang yang berdoa untuk ini. Amin. Jadi saudaraku, perhatikan ya divisi doa. Haleluya. Saudara tahu waktu Musa dan Harun ada di bukit doa, sementara di bawah di lembah itu bangsa Israel sedang berperang. Ketika saudaraku Musa berdoa terus menaikkan doa kepada Tuhan, bangsa Israel menang. Tetapi ketika dia lelah, dia lepaskan tangannya, bangsa Israel kalah. Begitu seterusnya sampai berapa kali. Akhirnya Harun yang penuh hikmat, dia tongkat saudaraku tangan Musa, ya, dia tongkat tangan Musa sampai saudaraku bangsa Israel itu terus mendapatkan kemenangan. Jadi saudaraku, kemenangan hidup kita, ya, suksesnya hidup kita, suksesnya ibadah ini karena ada pendoa syafaat yang dinaikkan kepada Tuhan, ya. Jadi saudaraku, jangan sampai kita mengharapkan, kan ada pendoa syafaat yang doakan saya, lalu kitanya enggak berdoa, ya, gitu saudara. Enggak ya, kita sendiri harus menjadi pendoa syafaat untuk diri kita, untuk yang lain juga, ya. Jadi kita selalu naikkan doa terus kepada Tuhan, ya. Kerjasama divisi doa, divisi musik, tim ibadah raya, tim aser dan semuanya akan bersatu di dalam doa mendukung pelayanan, mendukung ibadah ini sehingga ibadah ini akan jadi sesuai apa yang menjadi maunya Tuhan, ya. Saudara, jadi kita tetap dalam kebenaran sampai akhir hidup kita, sebab
selama kita masih hidup akan selalu berhadapan dengan yang namanya tantangan iman. Yang akan menarik kita keluar dari jalan kebenaran. Itu sudah pasti, saudaraku. Makanya ada masalah, ada tantangan, ada godaan. Itu sebenarnya, saudaraku, Tuhan luaskan supaya kita mempertahankan iman kita. Bagaimana kita tahu kalau iman kita kuat? Bagaimana kita tahu kalau iman kita tetap sama Tuhan? Kalau tidak ada masalah, ya. Makanya masalah itu datang diluaskan Tuhan untuk selalu menjadikan iman kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Kita semakin mengerti rencana Tuhan, kita semakin cinta akan Tuhan, ya. Jadi kita tidak gampang keluar dari jalur kebenaran. Kita tidak akan gampang tinggalkan Tuhan, saudaraku. Sayang, saudara, kita sudah capek-capek pelayanan, lalu saudaraku akhirnya kita cuma tinggalkan Tuhan. Ya, saudaraku, percuma, sia-sia. Dari sekarang, saya ajak setiap kita ambil keputusan yang tepat untuk tetap ikut Tuhan. Haleluya. Untuk tetap melayani Tuhan. Pelayanan itu banyak, saudara. Bukan cuma WL dan singer, bukan cuma main musik tok, bukan cuma mulmed saja, atau bukan banyak, saudara, pelayanan, ya. Di luar sana banyak pelayanan, ya. Kita menghadapi orang yang tidak suka dengan kita, itu juga pelayanan loh, ya. Karena apa? Orang itulah yang harus kita didik supaya dia menjadi hidup benar. Tuhan luaskan, kita diperhadapkan dengan orang-orang yang demikian. Saudaraku, seringkali anak saya curhat dengan teman-teman kantornya. Ya. Saya cuma ngomong doakan, itu bagian yang Tuhan percayakan buat kau. Doakan mereka, ya. Ini seringkali begini, akhirnya tidak mau bicara dengan saya. Doakan saja, tidak mungkin tidak percaya karena doa itu mengalahkan semuanya. Keras apapun kalau kita doakan terus pasti akan lembek juga saudaraku. Akhirnya apa, saudaraku? Dia ngomong berikutnya, sudah ngajak ngomong sama saya. Haleluya. Itu sudah kuasa doa dalam hidup kita. Ada firman Tuhan bilang, doa orang benar, besar apanya? Kuasanya, besar khasiatnya, besar faedahnya, ya, besar manfaatnya. Haleluya. Di dalam 1 Petrus pasal 5, ya, yang terakhir, ayat 8, karena yang terakhir, mari kencangkan suara saudara untuk baca ayat ini, ya. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, lihat, bukan cuma di luar sana, saudaraku, tetapi seringkali, saudaraku, singa itu mengaum dalam hidup kita. Seringkali singa itu mengaum dalam hati kita. Seringkali singa itu mengaum dalam pikiran kita. Kenapa? Dia berusaha untuk menyeret kita lari dari jalan kebenaran yang tadi. Ya. Kalau hati kita penuh kejengkelan, saudaraku, kalau hati kita penuh akar kepahitan, itu singa yang lagi ngaum, saudara. Saudara sadar hari ini? Bersihkan hati saudara hari ini. Ada kejengkelan kah? Ada kebencian kah? Atau saudara marah sama saya percaya saudara tidak akan marah sama saya. Haleluya. Karena saudara semua baik-baik, ya. Dan saya juga, saudaraku, tidak akan marah saudara. Haleluya. Saudaraku, di luar sana banyak masalah tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi saudaraku, ketika kita tahu bahwa kita ada di jalur yang benar, ketika kita ada di dalam jalannya Tuhan, gak usah takut, ya. Singa apapun itu, singa ganas, singa buas, singa apapun yang mau terkam kita tolak semuanya dalam nama Yesus. No, pergi semua kau singa, pergi semua. Saya ada di jalan Tuhan, saya dapat kemenangan, saya dapat kesuksesan. Amin, amin saudara. Dan di rumah, haleluya. Saya percaya semuanya kita mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Saya bersyukur hari ini kalau firman Tuhan bisa disampaikan, ya. Dan saya bersyukur hari ini buat kedatangan kita semuanya, kita merasakan penuh sukacita. Di puji-pujian tadi, saudaraku, saya bagaimana merasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Lalu saya katakan sama Tuhan, Tuhan pasti saya mampu bawa firman Tuhan.
Padahal dari tadi saudara lihat saya ada minum-minum terus karena suara saya nggak keluar saudara. Tutup masker nggak keluar suara. Tapi saudaraku, karena saya menyanyi dengan saya menyanyi dengan satu keyakinan bahwa Allah akan sembuhkan saya, bahwa Allah itu akan beracara terus di dalam kesehatan saya. Saudaraku, maka saya akan mengalami yang namanya mujizat daripada Tuhan. Haleluya. Saudara yang pelayanan di altar boleh maju ke depan. Saudaraku, kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kejahatan. Singa mengaum sana sini, berbicara saudaraku tentang kuasa kegelapan, berbicara tentang hal-hal yang tidak baik, yang akan mengecewakan hidup kita. Tetapi saudaraku, kalau kita terus tinggal dalam kekecewaan kita, maka kita tidak akan mengalami yang namanya pemulihan. Kita tidak akan mengalami yang namanya berkat Tuhan. Tinggalkan itu segala akar pahit, tinggalkan itu segala kekecewaan, tinggalkan itu segala sesuatu yang Allah tidak sukai bekerja dalam hidup kita. Luaskan hati saudara untuk ditumbuhi dengan benih yang benar. Luaskan hati saudara untuk Allah bekerja, untuk Allah berkarya. Hidup kita akan semakin menjadi yang maksimal di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita akan persiapkan diri kita saudara, untuk kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat,
bahwa panggilanku di dalam dirimu itu tidak salah. Rencanaku dalam dirimu itu tidak salah. Aku punya rencana yang indah. Aku punya rencana untuk kemuliaanku lewat dirimu. Persiapkanlah dirimu lebih lagi. Untuk aku Tuhan Allahmu memakai engkau. Seringkali engkau mengatakan bahwa dirimu tidak mampu. Dirimu tidak sanggup. Bahkan dirimu tidak layak. Tetapi aku katakan hari ini kepadamu hai umatku. Aku yang sudah mengampuni engkau. Aku yang sudah menyucikan engkau. Bangkit engkau dari segala kelemahanmu. Bangkit engkau dari rasa bersalahmu. Karena aku Allah Tuhanmu sendiri yang sudah menebus dosamu. Aku yang sudah menyucikan engkau. Aku yang sudah menguduskan engkau. Yakinlah akan hal ini hai umatku. Buka hatimu untuk Allah Tuhanmu bekerja. Jangan sekali-kali engkau mengeraskan hatimu. Jangan sekali-kali engkau lari dari panggilanku. Sampai kemanapun engkau, aku Yesus Tuhan yang akan selalu melihat engkau. Biarlah engkau mau sadar hari ini, hai umatku yang kekasih, engkau ada karena aku Yesus Tuhan. Engkau bisa sehat, engkau bisa memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena anugerahku. Itu semuanya karena rencanaku dalam dirimu. Tanggalkan segala kekecewaanmu. Karena aku melihat akhir-akhir ini engkau selalu dirundung kekecewaan. Akhir-akhir ini aku melihat engkau tinggal di dalam kelemahanmu. Bukankah aku Allah Tuhan yang sudah memberikan kekuatan hai umatku? Bukankah aku Yesus Tuhanmu sendiri yang sudah menolong engkau? Bangkit engkau dari segala kelemahanmu. Bangkit engkau dari segala keterpurukanmu. Aku Yesus Tuhanmu yang menjadikan engkau menang dan lebih daripada pemenang. Aku yang menjadikan engkau umat pilihanku. Engkau akan berdampak. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Persiapkan dirimu, sekali lagi kukatakan, persiapkan dirimu. Masa sulit akan terus datang. Kegentaran demi kegentaran dunia ini selalu engkau akan dengar. Tetapi umatku, ada satu keistimewaan dalam dirimu. Karena aku Yesus Tuhanmu yang sudah memilih engkau. Artinya aku juga yang akan melindungi engkau. Aku juga yang akan memperhatikan hidupmu. Tetaplah engkau berjaga-jaga dan berwaspada. Karena segala sesuatu akan terjadi. Tetapi ketika engkau terus mengandalkan dirimu kepada aku Yesus Tuhanmu, maka kemenangan terus menjadi milikmu. Demikianlah Yesus Tuhanmu berfirman kepadamu. Haleluya. Terpuji namamu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat suara-Mu yang indah dalam hidup kami. Bapa, di tengah-tengah sukacita yang kami rasakan dalam ibadah ini, kami teringat Tuhan dengan saudara-saudara kami yang ada di Cianjur dan sekitarnya. Tuhan Yesus, mari Engkau lawati mereka Tuhan. Kalau semuanya itu Engkau boleh luaskan terjadi. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan. Bagi para pengungsi Tuhan jaga dan pelihara akan kesehatannya. Terlebih hiburkan dia Tuhan. Supaya Tuhan Yesus lewat semua yang sudah terjadi,
mereka boleh mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan nafas untuk mereka. Dan bagi para korban Tuhan Yesus, Engkau juga campur tangan. Kalau sudah menjadi ketentuanmu, maka Engkau hiburkan keluarganya. Engkau berikan penghiburan khusus buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bagi tim pencari ya Tuhan, tim SAR Tuhan gabungan yang sedang mencari Tuhan jasad-jasad yang masih belum diketemukan, Tuhan berikan hikmat-Mu lebih lagi. Tuhan memberikan cuaca yang terbaik supaya bisa semuanya terselesaikan. Dan semuanya Tuhan boleh berjalan lancar karena Tuhan sendirian campur tangan. Engkau memberkati juga pemerintah kami dalam menghadapi hal ini Tuhan. Engkau tolong. Hikmat khusus menyertai presiden kami untuk mengatasi semuanya. Bagi seluruh aparat yang ada yang menolong, membantu, Tuhan Yesus juga jaga dan pelihara mereka. Terlebih kesehatan Kau berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kota Makassar ini juga Engkau memberkati. Kalau hari ini kami masih bisa Tuhan beribadah kepadamu, kami masih merasa aman beribadah kepadamu, kami bersyukur ini semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Tambahkan limpah berkat-Mu dalam hidup kami. Semua pemerintah yang ada di Kota Makassar ini Kau memberkati. Semua golongan gereja yang ada di Kota Makassar ini Kau memberkati. Bahkan hotel tri yang kami pakai hari ini untuk ibadah, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Supaya hotel ini tetap menjadi berkat bagi setiap kami, bagi orang-orang yang rindu akan beribadah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah. Berkati para hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di rumah. Mungkin mereka dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus jamah. Mungkin mereka sedang mengalami hal-hal yang urgent Tuhan, yang Engkau harus tolong. Tuhan Yesus datang dan tolong mereka. Angkat segala kesusahan mereka dan mereka mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian. Kembali kepada Allah. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan dengan imanmu, untuk selamanya. Imanku berkata, oh, Tuhan tak pernah gagal. Haleluya, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Kami semakin diteguhkan, kami semakin diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami, haleluya, amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan dan saya mengundang para pelayan Tuhan. Nanti saya minta Ibu Teti akan bawa kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar
Hari ini Bapa menguatkan kami untuk kami tetap setia, karena kami tahu Engkau Allah yang setia dan tidak akan pernah berubah sekarang, selalu, dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan memberi, berkati setiap pemberian kami, biar pemberian kami ini menyenangkan hati-Mu dan berguna buat pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Greater than the perfect sunrise, greater than the ocean's deep, greater than the highest mountain. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GP Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Jadikan warta yang Anda terima sebagai penuntun untuk bersaat teduh setiap harinya. Dan lakukan 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Doa malam di hari Rabu, tanggal 30 November jam setengah 8 malam, bertempat di rumah keluarga Ibu Vivi Tirta Sunata di perumahan Villa Butakaraeng. Doa puasa di hari Sabtu, tanggal 3 Desember jam 1 siang melalui Google Meet. Mari jemaat dan seluruh pelayan Tuhan, khususnya pelayan hari Minggu, untuk bergabung di dalam doa malam dan doa puasa ini. Kita akan berjumpa kembali di hari Minggu, tanggal 4 Desember jam 8 pagi, bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Dan persiapkan dirimu untuk menerima perjamuan kudus. Ibadah Raya online masih tetap disediakan melalui Facebook dan hasil rekamannya dapat dilihat di YouTube. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Sekian informasi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, itulah pengumuman kita selama sepekan. Mari jemaat Tuhan, kita mendukung dalam setiap kegiatan yang ada di gereja. Kita tetap satu hati untuk terkoneksi dengan Tuhan, amin. Dan pengumuman tambahan, terus kita dukung dalam doa. Kita akan mengadakan Natal di tanggal 18 Desember. Mari sama-sama berdoa, karena seperti firman tadi, Natal tidak akan berjalan lancar kalau tidak ada tim doanya, amin. Jadi kita butuh sama-sama berdoa, terus bawa doa kita, sehingga Natal yang kita akan adakan bukan hanya sekedar euforia, bukan hanya sekedar celebration, tetapi semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Dan saya juga menambahkan pengumuman dari panitia Natal, menyediakan basar Natal yang ada di belakang di meja aser. Nanti boleh sama-sama jemaat Tuhan untuk berpartisipasi, dan juga untuk para panitia Natal dan para pelayan Tuhan untuk berkumpul sebentar setelah selesai ibadah. Itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya.
Kristus, di tempat ini maupun yang di rumah, mari angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kurana manatakan ayah sakara katakan alam 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 alam. Ya alam 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 manatakan alam 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 alam. Diberkatilah engkau jemaat Tuhan saat ini. Diberkatilah engkau para pelayan-pelayan Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan seluruh mata pencarianmu. Diberkatilah anak-anakmu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam perkuliahan dan pendidikan. Diberkatilah keluar dan masukmu. Kasih sayang Allah, persekutuan Allah di dalam Roh Kudus menyertai, memberkati engkau sekalian. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima berkat-Mu. Dan kami akhiri ibadah kami hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, terima kasih buat kehadiran saudara sekalian. Sampai bertemu di hari Minggu yang akan datang. Shalom.